Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ayu Pramesti. Di sini saya akan menjelaskan tentang fokus group. Fokus group adalah bentuk kelompok wawancara yang dilakukan langsung pada narasumber dengan cara berdiskusi. Diskusi terarah ini merupakan metode pengolahan data yang membahas topik yang disediakan oleh peneliti. Sebagai sebuah metode penelitian, maka fokus group adalah sebuah upaya yang sistematis dalam pengumpulan data dan informasi. Sebagaimana makna dari fokus group discussion, maka terdapat 3 kata kunci, yaitu diskusi, kelompok, dan terfokus. Di sini, anggota fokus group berinteraksi dan berdiskusi langsung satu sama lain daripada hanya mendengarkan pewawancara. Diskusi ini dibentuk sedemikian rupa sehingga pandangan peserta dapat muncul dan lebih tepatnya peserta dapat mendominasi. Dari interaksi kelompok itulah, data yang muncul membahas topik atau tema tertentu yang diberikan untuk menjalin interaksi dengan grup yang mengarah pada data dan hasil. Fokus group mungkin berguna untuk melakukan triangulasi dengan baik, dengan bentuk wawancara, berbentuk kuesioner, observasi, dan lain-lain. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menjalankan fokus group. Yang pertama adalah memutuskan jumlah kelompok fokus untuk satu topik. Kemudian, menentukan jumlah kelompok. Menurut Morgan, pada 1988, mengemukakan antara 4 sampai 12 orang per grup. Kemudian, pengambilan sampel harus sangat hati-hati karena karakteristik yang diperlukan atau yang dimiliki kelompok homogenitas adalah memiliki latar belakang yang dibutuhkan. Pengambilan sampel adalah yang utama dan merupakan kunci keberhasilan fokus group. Memastikan bahwa narasumber memiliki sesuatu untuk diungkapkan dan dirasa cukup nyaman untuk mengungkapkannya. Kemudian yang terakhir, diskusi harus berjalan dengan netral dan terbuka. Pengambilan data kualitatif melalui fokus group dikenal luas karena kelebihannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki oleh responden atau pesertanya. Permasalahan yang dibahas dalam fokus group sangat spesifik karena untuk memenuhi tujuan yang sangat jelas. Oleh karena itu, pertanyaan yang disusun dan diajukan kepada para peserta harus jelas dan spesifik. Banyak orang berpendapat bahwa fokus group dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Artinya, diskusi yang dilakukan ditujukan untuk mencapai sesuatu kesepakatan tertentu mengenai suatu permasalahan yang dihadapi oleh peserta. Hasil fokus group tidak bisa dipakai untuk melakukan generalisasi karena fokus group memang tidak bertujuan menggambarkan representasi suara masyarakat. Meski demikian, arti penting fokus group bukan terletak pada hasil representasi populasi, tetapi pada kedalaman informasinya. Lewat fokus group, peneliti bisa mengetahui alasan, motivasi, argumentasi, atau dasar dari pendapat seseorang atau kelompok. Dengan kata lain, bahwa hasil fokus group tidak bisa dijadikan patokan dalam mengambil kesimpulan dari suatu penelitian. Hal ini harus ditambahkan dengan data pendukung lain atau melakukan survei lanjutan atau kuantitatif. Dalam dunia pendidikan, fokus group masih harus menemukan cara untuk mendapatkan potensi dalam penerapannya. Kemudian, the non-directive interview and the focus interview. Wawancara non-direktif dan wawancara terfokus berasal dari bidang kejiwaan dan terapi dengan yang paling mudah dikaitkan dengan non-wawancara direktif ditandai oleh suatu situasi di mana responden bertanggung jawab atas jawaban yang diberikan dan harus mengungkapkan jawaban secara jujur dan terbuka. Berbeda dengan wawancara terstruktur
atau penelitian yang sudah dipertimbangkan, di mana yang mendominasi peran yang diasumsikan oleh pewawancara menghasilkan unasymmetric commitment menurut Keith Wurtz pada 1977. Telah terbukti, teknik ini sangat sedemikian rupa untuk membuat mereka bebas mengutarakan jawaban yang semestinya. Kemudian, hasil yang didapat akan diperiksa secara singkat karakteristik dari wawancara terapeutik dan kemudian dipertimbangkan manfaatnya sebagai alat penelitian di bidang sosial dan ilmu pendidikan. Yang selanjutnya adalah telepon interviewing. Penggunaan wawancara telepon sudah lama dilakukan dan diakui sebagai metode data pengumpulan yang penting dan merupakan praktik umum dalam survei penelitian, meskipun menurut Arskey and Neat pada 1999 berkomentar wawancara telepon tidak terasa seperti wawancara karena kedua belah pihak kehilangan beberapa saluran komunikasi dan pendirian dari hubungan positif. Beberapa kemudahan yang bisa didapatkan melalui telepon interview ialah yang pertama adalah terkadang lebih murah dan lebih cepat daripada wawancara langsung. Kemudian memungkinkan peneliti untuk memilih responden dari populasi yang jauh lebih tersebar daripada mereka harus mengunjungi secara langsung. Kemudian, biaya perjalanan dihilangkan. Kemudian, sangat berguna untuk survei, dapat melindungi anonimitas responden lebih dari wawancara pribadi, berguna mendapatkan responden cepat terhadap kuesioner terstruktur, pemantauan dan kontrol kualitas dilakukan karena wawancara dilakukan dan dikelola secara terpusat, dan peneliti melakukan wawancara sesuai kebutuhan. Kemudian, ada keseragaman yang lebih besar dalam perilaku wawancara dan standarisasi pertanyaan. Hasilnya cenderung kuantitatif, lebih cepat dikelola daripada wawancara langsung karena hanya responden yang mau berbicara di telepon paling banyak 15 menit. Biaya panggilan sangat kecil. Banyak kelompok, terutama yang sibuk, bisa dihubungi pada waktu yang lebih nyaman bagi mereka daripada harus melakukan kunjungan. Jadi untuk yang sibuk dan jarang di rumah akan lebih mudah melaksanakan telepon interview ini. Tidak bergantung pada literasi responden seperti misalnya dalam kuesioner. Penggunaan telepon mungkin sedikit tekanan pada responden karena tingkat respon lebih tinggi daripada kuesioner. Yang terakhir, ethical issues in interviewing. Yang terakhir ini, wawancara memiliki etika. Interaksi interpersonal dapat menghasilkan informasi. Meskipun seseorang dapat mengidentifikasikan 3 bidang utama masalah etika. Di sini, persetujuan, kerahasiaan, dan informasi konsekuensi dari wawancara perlu diperhatikan. Menurut Kevele, tahun 1996, misalnya siapa yang harus memberikan persetujuan berdasarkan informasi dan untuk siapa dan apa. Berapa banyak informasi yang harus diberikan dan kepada siapa? Pengetahuan pribadi apa dan apakah sah? Dapatkah penelitian membantu atau membahayakan orang yang diwawancarai? Apakah pewawancara memiliki kewajiban untuk menunjukkan kemungkinan konsekuensi berbahaya dari data penelitian atau akankah ini secara tidak sah mengarahkan ke wawancara? Kemudian, etika semacam ini harus dipertimbangkan dan secara definisi dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, untuk meningkatkan beberapa pertanyaan etis yang perlu dijawab harus diberikan
sebelum wawancara dimulai. Di antaranya, apakah persetujuan dari orang yang diwawancarai telah diperoleh? Apakah ini diperoleh secara lisan atau tulisan? Berapa banyak informasi yang harus diberikan? Bagaimana informasi yang memadai dapat diberikan jika studi ini bersifat eksploratif? Apakah konsekuensi yang mungkin dan penelitian ini telah dibuat jelas untuk para peserta? Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang fokus group, dan diantaranya ada the non-directive interview and the focus interview, kemudian telephone interviewing, dan yang terakhir ada ethical issues in interviewing. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.